Untuk verb ini, misalnya itu tuh kita mau tambahkan tambahan seperti depend sama gandingannya rely, itu tuh sama on. Terus kalau kita mau menggunakan bentuk think ini nih bisa ditambahkan pakai of atau mungkin ke about. Jadi kalau berangkat dari konsepnya collocation ini nih memang ada satu kata, lebih dari satu kata, yang emang punya gandengan tertentu. Dia itu tuh cukup lazim digunakan oleh native speaker agar lebih natural dan tidak awkward kedengarannya. Sehingga untuk yang nomor 38 ini kembali ya, kenapa kok kita bisa isiin pakai afraid of instead of afraid aja? Karena pertimbangannya di belakang ini kan ada tambahan noun. Sehingga preposisinya masih kita butuhkan untuk tambahan afraid of crocodile tadi. Gitu. Untuk tambahannya buat teman-teman ya. Terus untuk yang bagian terakhir sini, tambahan-tambahannya itu tuh lebih ke parafrase yang cukup luas, teman-teman. Karena kalau aku bandingkan sama dua latihan di atas, tingkat parafrasenya mereka itu tuh termasuknya kayak menengah ke bawah. Mungkin kalau kita ketemu tambahan kata kunci apa, kita dengan gampang menemukan lokasi, bahkan memahami kontekstual kalimatnya itu tuh dengan artian lengkap seperti apa. Cuma kalau untuk yang terakhir ini, latihan dari manufacturing, tingkat parafrasenya itu tuh cukup tinggi. Dan kalau misalnya ya teman-teman pengen review kembali nanti di rumah, mau di-play kembali, yang perlu diperhatikan adalah satu, parafrase punya beberapa prinsip dalam memberikan challenge-nya mungkin ya, atau variasinya. Mungkin kita bisa lihat dari tambahan-tambahan sinonim, misalnya kayak ini, region. Saya ingatku itu tuh dalam audio dia bilangnya pakai area ya. Terus most people dalam audio itu bilangnya sebagai a majority of population. Ada beberapa yang emang secara literal disampaikan untuk parafrase yang approach-nya itu tuh ke sinonim. Sinonimnya seperti apa? Terus yang kedua nih, urutan-urutan yang bisa dibolak-balik. Ada lagi untuk yang bagian sini, fokusnya itu kan kita bisa ketemu dari audio North Staffordshire Villages. Villages yang digunakan sebagai jawaban ini, letaknya itu tuh berada di belakangnya North Staffordshire here. Tetapi pada bentuk parafrase barusan, ternyata ada urutan-urutan kata yang dibolak-balik. Terus ada lagi tuh yang bisa kita temukan juga kayak ke bentuknya tuh perubahan kelas kata. Kayak noun ke adjektif atau mungkin verb ke adjektif, noun ke verb barangkali. Jadi ada beberapa approach dari parafrase yang perlu teman-teman ketahui biar kita lebih waspada nanti kemungkinannya seperti apa. Terus yang kedua, selain masalah parafrase adalah dialek yang digunakan sama speakernya ini emang lebih kental ke British ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang cukup familiar sama American, terus tiba-tiba kalau dihadapkan sama soal yang kental banget sama British, ini nih emang menimbulkan kayak, ini artinya barusan gimana sih? Pronunciation-nya kayak apa ya? Kok suaranya agak mumbling? Kok suaranya nggak jelas nih? Karena kalau kita perhatikan dialek dari British, mereka tuh lebih cenderung atau lebih dominan menggunakan glutal. Cuma kalau kita terbiasa mendengarkan yang American itu tuh punya versi yang kayak lebih simpel dan lebih mudah untuk kita pahami. Gitu. Nih, untuk tambahan-tambahannya dari yang tugas kemarin. Sedangkan untuk materi hari ini kita bakal lanjutin sama matching information. Yang pertama untuk matching information ini tuh temanya cukup banyak nih teman-teman. Jadi nggak cuma masalah, oke, matching satu information berarti satu bentuk ini nanti soalnya sama semuanya di segala jenis latihan IELTS. Enggak. Karena kalau untuk matching information sendiri, umumnya bakal diperkenalkan tema-temanya itu bakal ngomongin masalah apa per section, sehingga kita bakal mengikuti perintah dari masing-masing section tersebut. Terus kalau contohnya matching words, sentence, phrase, picture, sama map, ini variasi-variasi yang cukup sering kita temukan. Sedangkan kalau untuk tambahannya sendiri, tipe ini tuh cukup diarahkan untuk kita memahami detail-detail, sehingga dari percakapan yang melibatkan mungkin 2 orang atau lebih, ada beberapa yang typo di sini, kalau kita tuh memperhatikan percakapannya mereka, kita bisa mengambil informasi intinya itu seperti apa pada poin-poin utama yang ditanyakan oleh soal. Termasuk nih, untuk exercise 1 kali ini, kita akan fokus pada sebuah tema yang berkenaan sama travel agent, talking about interesting places to visit in Wales. Jadi pada tipe seperti ini, teman-teman diminta untuk nyocokin kira-kira dari nomor terkait itu tuh paling cocok dengan option-option yang bagian
Mana? Kalau ciri-ciri soal kayak gini ya, biasanya itu tuh cukup membantu waktu teman-teman membandingkan berapa jumlah soal dan juga berapa jumlah dari option-option jawabannya yang disediakan. Kalau untuk jumlah soal dan optionnya tuh seimbang, katakanlah ini 10, ini ada 10, biasanya itu tuh kita bakal nyocokin satu per satu. Nomor 10 nih udah diisi pakai yang B, berarti nomor lain nggak mungkin kita isiin pakai yang B, dan seterusnya. Cuma kalau ternyata jumlahnya mereka kurang seimbang, kayak bagian ini nih, jumlah soalnya itu tuh lebih banyak dibandingkan jumlah option-option jawabannya, kadang itu tuh juga bakal ditegaskan kembali oleh perintah soal. Mungkin ada beberapa choices yang bisa digunakan di lebih dari satu nomor. Misalnya nih, nomor 1 aku yakin ini jawabannya F. Terus nomor 7 ini jawabannya F lagi. Mungkin bisa. Cuma kalau untuk masalah apakah satu jawaban ini bisa kita gunakan untuk lebih dari satu nomor ataupun enggak, teman-teman nanti bisa kembalikan sama perintah soalnya. Karena ini sifatnya paling absolut dari perintah soal, mintanya gimana? Apakah satu nomor satu jawaban, atau mungkin satu jawaban ini ternyata bisa kita bawakan ke lebih dari satu nomor. Ini untuk tipe yang pertama. Terus ada lagi tipe yang kedua itu tuh masuk sama option-option yang seperti ini ya. Kayaknya tipe ini tuh cukup sering aku temukan untuk matching information di IELTS, di mana teman-teman nanti bakal diberikan satu kotak gitu, option-optionnya ngomongin masalah apa, terus ada berapa nomor yang membicarakan poin-poin apa aja. Cuma yang agak PR tuh gini teman-teman. Dari jawabannya teman-teman waktu pretest kemarin, ternyata kan ada juga ya yang isiin format jawabannya itu tuh lengkap, selengkap-lengkapnya, nggak cuma dari letter ABC-an. Misalnya nih, nomor 7, cutlery and dishes, aku tuh yakin jawabannya adalah C. Diisiin juga sama in storage with the furniture. Jadi pada answer sheet-nya itu tuh lengkap banget. 7 titik C, in storage with the furniture. Atau kita isiin nomor 7 nih jawabannya adalah in storage with the furniture. Meskipun kita tuh niatannya bener ya, yang 7C gitu jawabannya. Cuma karena formatnya kan dia menyalahi aturan dari yang disampaikan oleh soal. Itu pun bakal termasuk sebagai salah, meskipun niatannya bener. Kita mau ngomong 7 ini jawabannya memang C. Gitu. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi, format-format jawaban yang kita mungkin temukan di IELTS memang bisa berupa letter aja. Mungkin ada juga itu tuh yang berupa huruf kayak Romawi, I, II, V, VI, IX, itu tuh juga ada, tapi nanti di belakang untuk reading biasanya. Terus true, false, not given, yes, no, not given, buat reading di belakang. Sama ada lagi itu tuh kata-kata biasa, yang biasanya kita sampaikan untuk filling the blank, baik untuk tipenya table, sentence completion, summary completion, atau bahkan untuk ke short answer. Gitu. Ini untuk latihan dari matching information di atas. Oke, akhirnya bisa balik lagi. Mohon maaf, hari ini ada beberapa kendala ya, teman-teman. Kayaknya internetnya kurang lancar.
karena di sini cuacanya juga kurang bagus. Terus kita bakal lanjutin sama bagian yang terakhir kali kita review. Tadi kan kita sempat membahas ya untuk tambahan-tambahannya kayak untuk format-format jawabannya kita sebaiknya tidak menuliskan seluruh jawabannya sekaligus, tapi diikuti nih dari perintah soal apakah minta ABC-an atau mungkin kata-katanya atau bahkan ke format yang lainnya. Terus kalau kita kembali sama bagian yang bawah, latihan kali ini fokus pada problems. Untuk nomor-nomornya ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan. Nomor 26 yang pertama ini silakan diganti ke nomor 24. Terus soal yang atas kan ini sampai 30 ya. Cuma pada yang kita kerjakan hari ini, nanti kita akan menyelesaikan sampai nomor 29 aja. Perintahnya juga masih sama. Untuk nyocokin, fokus-fokus utama permasalahan yang ada pada setiap aspek. Kemudian selain dari tipe di atas, ada lagi itu tuh untuk tipe maps. Jadi kalau tipe maps ini cukup menarik sih teman-teman. Karena pada tipe tersebut, kita mungkin banyak yang merasa kesulitan dari cara kita untuk menavigasi ataupun untuk mencerna penjelasan yang fokusnya ke arah direction dari satu titik ke titik yang lainnya. Sehingga tips yang pertama waktu teman-teman mengerjakan soal seperti ini adalah scanning dulu apakah di sini ada arah mata angin, kemudian jalanan apa aja, namanya itu tuh apa aja, bangunannya ada bangunan apa aja, dan titik-titiknya itu tuh ada di titik yang di mana aja. Itu yang perlu kita lakukan pertama ya, harus scanning gambar. Apakah kita udah mengetahui medan yang akan pelajari, atau mungkin kita malah no clues karena belum scanning dulu. Selain itu, setelah kita melakukan scanning, cukup penting juga untuk mengetahui poin-poin apa yang akan kita cari tahu. Misalnya kayak new, traffic lights, pedestrian crossing, hingga lorry loading unloading restrictions. Yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk tambahan-tambahan kayak restrictions, ada lagi kayak new di sini, sering banget kita itu tuh nggak terlalu taruh perhatian lebih ke mereka ya. Sehingga kalau kita ketemu sebuah soal nih misalnya ya, kita udah mengetahui bahwasannya ada traffic light pada titik F yang berlokasi dekat sama sekolahan. Traffic lights ini begini, dan kita bakal membangun traffic lights yang baru pada titik A sehingga nanti akan bisa begini. Cuma kalau kita tuh misalnya pokoknya traffic lights, new-nya kita nggak perhatikan, pastikan jawaban yang pertama kali kita dengar dari audio itu adalah jawaban yang mutlak sifatnya. Pokoknya ini nih yang pertama kali tuh dia bilangnya F. Oke, diisiin pakai yang F. Padahal ini nih untuk traffic lights yang lama dan traffic lights yang baru ternyata untuk yang titik A. Misalnya seperti itu ya. Sehingga nanti waktu teman-teman mengerjakan soal-soal seperti ini, bukan cuma masalah kita harus tahu ini ngomongin pedestrian crossing, ngomongin parking, ngomongin pavement, ngomongin lorry loading unloading, tetapi kata kunci seperti new, ada lagi restrictions, juga diharapkan masuk sama pertimbangan kita dalam memutuskan jawaban mana yang sekiranya itu tuh paling precise. Ini juga berlaku sama nih teman-teman. Untuk tabs yang bagian bawah, cuma challenge-nya itu tuh sedikit berbeda nih. Nanti pada maps kali ini tuh teman-teman bakal mendapatkan sebuah speaker yang moving. Sekarang kita ada di gym misalnya ya. Nanti kita akan belok kiri, kemudian kita akan belok kiri lagi dan sampai ke recreational facilities. Sebelah kananku adalah bangunan ini, sebelah kiriku adalah bangunan ini. Yang agak challenging pada soal-soal maps dengan speaker yang moving adalah kita itu tuh harus selalu waspada. Dia sekarang berada di titik mana, kemudian dia itu tuh menghadap kemana, sehingga waktu ada penjelasan sebelah kiriku, sebelah kananku, aku menghadap kemana, itu tuh bakal membantu kita untuk menganalisis informasi secara lebih sesuai dan lebih mendetail. Karena kalau misalnya sekali teman-teman itu tuh slip, ini orangnya lagi kemana sih? Dia tuh ceritanya soal ini nih, student food service, tapi ternyata dia sekarang posisi fisiknya itu tuh ada di teaching building. Ini juga akan pengaruh di mana dia sekarang berada dan lokasi mana yang sedang kita bicarakan. Gitu. Terus sama tipe yang terakhir nih. Untuk tipe-tipe matching pictures. Pada tipe matching pictures ini, yang aku sarankan sama teman-teman adalah kalau kita ketemu soal-soal yang sekilasan tuh kayak mirip banget gitu ya, kayak nomor 1 nih, ini mirip banget semuanya. Nomor 3 itu tuh juga sekilasan mirip semuanya.
pastikan kita tahu perbedaan satu gambar ke gambar yang lain sebelum audio soalnya itu tuh ngomong ataupun kasih penjelasan. Misalnya nih, untuk nomor satu, hotel, ini hotel, ini hotel, ini hotel. Terus untuk tulisannya, ini vacancies, no vacancies, vacancies, no vacancies. Terus kalau nomornya nih, 29, 239, 239, ini 329. Dengan kita mengetahui perbedaan satu gambar ke gambar yang lain seperti apa, dan audionya itu tuh udah mulai muter nih, kita akan mendeskripsikan hotel yang ciri-cirinya seperti ini. Oh, ini nggak mungkin nih. Yang B itu tuh ini angkanya salah. Ini nggak mungkin, nggak mungkin. Kita bisa melakukan eliminasi pada kedua option ini, sehingga akan lebih fokus pada dua option yang tersisa, untuk A dan juga untuk yang D. Fokusnya seperti itu. Ini juga berlaku sama. Untuk soal yang nomor 3, fokuskan pada perbedaan antara satu gambar ke gambar yang lainnya. Misalnya ini untuk lantai 1, ini juga sama. Cuma yang dia ternyata lantai 4. Terus sebelahnya nih, ini sauna, ini bar, ini lagi. Itu tuh untuk yang lounge. Sedangkan untuk angkanya, ini angka 7, 8, 7, sama 7. Harapannya dengan teman-teman tuh mengetahui perbedaan satu sama lain, nanti bakal lebih gampang untuk segera memutuskan jawaban mana yang paling sesuai. Gitu. Ini juga sama nih, termasuk tambahan-tambahan lain, yang mana nomor 6 juga kurang lebih mirip sama penjelasan maps di atas ya. Teman-teman, silakan fokus dulu. Jalanan yang ada ini namanya apa? Membentang dari mana ke mana? Apakah kiri ke kanan? Atau mungkin atas ke bawah? Terus bangunannya memiliki bangunan apa aja yang berlokasi di titik mana aja. Sehingga nanti waktu kita dikasih arahan nih, kita harus belok ke kanan, kita harus menyeberangi jalanan, sehingga sampai di bangunan apa. Nggak akan kesulitan untuk mengikuti perintahnya. Gitu. Nah, ini materi kita untuk hari ini, teman-teman. Untuk penjelasan dari matching information gimana? Apakah bisa diterima atau barangkali ada bagian yang kurang jelas? Miss, yang apa yang soal di atas tadi itu tuh maksudnya gimana ya? Yang Soal yang gimana, Kak? yang di atas lagi. Ada yang tadi bukan yang satu lagi. Yang ini maksud ya yang itu enggak yang di bawah, yang di bawah. Yang exercise. Soal yang maps? Oh ya, ini maksudnya letak posisinya ya, Miss. Misalnya new traffic lights is terus atau directionnya mau kemana, belok kiri, belok kanan atau kemana? Kalau untuk perintahnya sendiri, ini kan kita diminta untuk nulisin letternya ya, Kak. Write the correct letter A to I, next to question 14 to 20. Berarti jawaban yang kita sampaikan itu tuh tidak memberikan direction, melainkan kita isiin yang diceritakan itu tuh titiknya di mana. Misalnya ya, 14 jawabannya yang I, terus 15 jawabannya yang D. Ya udah, Kak, kita sampaikan berdasarkan letter dari arahan yang disampaikan oleh soal, dan kita ngikutin format perintah untuk menuliskan letternya aja. Oke. Biasanya kalau di IELTS itu ada soal yang direction atau soalnya cuma yang seperti ini, Mas? Rata-rata kalau untuk di listening itu tuh banyak sih, Kak, dari soal-soal yang bentuknya map seperti barusan. Ya, maps ini sama kayak kita ngasih direction sebenarnya. Yang untuk ini masih berarti masih listening ya, Mas? Bukan reading. Iya, Kak, readingnya itu tuh sesuai sama rencana belajar yang di-share di grup kemarin, itu kan akan dimulai di meeting ke-6. Kita hari ini masih di meetingnya untuk yang listening. Oh ya, untuk reading berarti memang full text ya, nggak ada yang pakai pictures, Mas? Pictures-nya ada, dan juga Ada disertai juga. sama full text, cuma emang tipe-tipenya akan lebih spesifik kita pelajari nanti di belakang, Kak. Oh ya, oke. Thank you, Mas. Alright, siap. Nah, kalau sejauh ini teman-teman udah aman, tadi udah kasih jempol-jempol juga, kita bakal lanjutin sama exercise-nya ya. Teman-teman bisa buka buku modul dari halaman ini untuk Welcome to Wales halaman 7. Terus nanti kita akan cobain beberapa exercise sekaligus karena untuk pembahasannya itu tuh ada soal-soal yang cukup mudah teman-teman selesaikan, cukup singkat.
Nanti kita akan coba sampai bagian sini ya teman-teman. Halamannya sampai halaman 10 untuk yang traffic changes. Terus untuk audionya sendiri, ini masih proses uploading di grup WA kelas kita, bisa sambil teman-teman cek ya. Sedangkan untuk waktu pengerjaan, karena sekarang ini jam 10:02, kita nanti coba cek 10:35. Teman-teman bisa prioritaskan untuk mengerjakan 4 latihan di atas ya, kalau misalnya waktunya kurang cukup. Kalau misalnya udah cukup, nanti boleh diselesaikan sampai sini. Cuma kalau waktunya terbatas, silahkan prioritaskan sesuai sama urutan di atas. Nah, boleh dikerjakan dulu. Nanti 10:35 kita bakal mulai diskusinya.